halaman 79. Silakan dibuka bukunya. Ya, sudah pukul 10.32 menit. Kita lanjutkan. Baik, Miss mulai saja ya. Using object safely and properly. Using object safely and properly. Temanya hari ini adalah menggunakan benda dengan aman dan benar. Using object safely and properly. Menggunakan benda dengan aman dan benar. Materials in the kitchen. Bahan yang ada di dapur. Look at all the objects in the picture. Write what material each object is made from. One has been done for you. Oke, lihat semua benda atau objek yang ada di gambar. Oke, kemudian perintahnya tulis dari bahan apa, begitu ya. Tulis dari bahan apa katanya. Oke, kita jawab satu persatu ya. Ditulis ya, sambil disimak juga. Yang pertama, saya ambil bahannya ini dia. Kain ya, kain seperti untuk membersihkan. Nah, ya. Jadi kain ini berasal dari pabrik. Kain untuk membersihkan meja, misalnya seperti itu ya. Jadi kain pembersih itu bahannya dari pabrik adalah sejenis kain. Kemudian spoon, sendok itu bahannya berasal dari logam atau metal. Kemudian botol ya, botolnya bahannya terbuat dari gelas kaca. Next, pen ini adalah panci. Panci terbuat atau bahannya dari logam atau metal. Kemudian cutting board ini seperti talenan. Tahu talenan yang untuk potong-potong bawang, tahu ya? Untuk potong apalagi ya, wortel, sayur, ya dan lain sebagainya. Cutting board ini adalah bahannya dari kayu atau wood. Kemudian cup ya, cup ini cangkir, bahannya dari plastik. Yang terakhir, knife ini adalah pisau ya, pisau terbuat dari berbahan logam atau metal. Kira-kira seperti ini pembahasannya. Kamu isi gambar objek ini ya,
kamu isi bahannya. Nah, ya, di objek ini berasal dari bahan apa? Bahan bakunya apa? Apakah dari logam, plastik, dari kain, dari kayu, seperti itu. Oke, Miss Rasa hanya ini saja hanya menyebutkan nama bahan bakunya, oke? Yang ada di dapur. Tidak sulit ya. Jadi Miss Rasa lanjut saja ke bagian number 2. Name one object in your kitchen. Name one. Sebutkan satu benda. Lanjut ya. Name one object in your kitchen made from each material below. Write why the object is made from that material. Sebutkan satu benda yang ada di dapur kamu, ya, yang terbuat dari bahan-bahan, ya, yang berbeda. Nah, misalnya di dapur kita ada alat, misalnya centong ya, centong sayur tuh biasa dari kayu juga ada, dari plastik juga ada, seperti itu ya. Jadi pembahasannya seperti ini kira-kira. Oke, untuk materialnya misalnya metal. Metal ini kan bahannya logam. Metal ini bisa bikin apa aja benda yang ada di dapur kita. Misalnya objek bendanya berbahan metal bisa pen, spoon, knife ya. Jadi yang berbahan logam di dapur ternyata ada panci, ada sendok, ada pisau. Why it's made from that material? Mengapa terbuat dari bahan ini? Because it's heat resistant ya. Karena benda yang berbahan materialnya metal itu tahan panas. Begitulah alasannya. Oke. Untuk material glass. Object, example, bottle. Ya kan? Why it made from that material? Because it's hard and waterproof. Kenapa berbahan gelas atau berbahan kaca botol itu? Karena yang berbahan kaca sifatnya keras dan tahan air. Aundri tulis dulu ya. Kata Aundri, tulis dulu ya. Oke, good. Selanjutnya material plastik. Object, example, cup. Why it's made from that material? Because it's not break easily. Ini alasannya. Kenapa harus cup itu berbahan plastik? Karena yang berbahan plastik itu tidak mudah pecah. Oke, cangkir itu kan berbahan plastik. Jadi kalau tumpah tidak pecah langsung bahannya ya. Oke. Selanjutnya pabrik. Nah, pabrik ini istilahnya materialnya kain, ya kain. Napkin ini serbet yang ada di gambar tadi. Nah, ini dia serbet, namanya serbet ya, serbet maksudnya. Serbet untuk membersihkan benda apa gitu di meja ya. Napkin ini adalah serbet. Why it's made from that material? Kenapa kain serbet itu berbahan dari pabrik? Because it's soft, ya. Karena yang berbahan kain itu lembut, gitu. Oke. Yang terakhir, name material is wood. Object, example, cutting board. Okay. Why it's made from that material? Because it's hard and raw. Ya. Jadi cutting board ini seperti talenan untuk potong bawang, untuk potong sayur, ya. Siapa yang sering bantu mama tahu itu talenan seperti apa.
Siapa yang bantu mamanya di dapur, kamu pasti mengenal istilah talenan. Kan? Kenapa talenan itu bahannya dari kayu? Katanya because it's hard and raw. Karena kayu itu sifatnya keras dan kasar. Jadi dia bisa untuk potong-potong sayur, potong buah atau potong ikan atau potong daging. Lebih kuat dan keras gitu ya. Sudah paham sifat benda? Sudah ya. Baik, Miss akan lanjut. Page 80, halaman 80. Halaman 80, oke. Anak-anak sudah menulis. Jasmine Chow finish, Daryl Vince, Jeremiah, Michael, Feby, Nelvina. Sudah ya, Felisa, Nasution, Haula, Estella, Haula. Sudah selesai. Haula, oke, good. Next, 80. Edward, fokus ya siswa, jangan banyak bicara ya. Harus kamu ambil tindakan, yaitu menulis pembahasannya. Good job, Edward. Safe uses of object, penggunaan benda yang aman, ya. Pick the safe way of using the object. Make a cross for the unsafe way, ya. Kamu kasih centang apabila ada penggunaan benda yang aman, tapi kamu kasih silang apabila ada penggunaan benda yang tidak aman, oke? Saya mau panggil dulu siswanya untuk baca. Nah ya, Miss mau panggil Sandra Abigail. Sandra Abigail. Halo, silakan baca dulu yuk. Option A until option E. Silakan. Okay. A. Plugging in an iron with wet hands. Playing with matches. Letting a baby play with small marbles. Using a plastic spoon to fry fish. Holding a hot pot with a pot holder. Oke, good job Sandra. Oke, nah jadi untuk plugging in an iron with wet hands katanya kan. Kenapa Cruz? Penyebabnya adalah ketika kita mau mencolokkan setrika, ada colokan setrika ke arus listrik, tapi dengan tangan yang basah, nggak boleh wet hands. Terus kamu tiba-tiba tangannya basah, pegang alat listrik itu dilarang, jadi nggak boleh ya, Rose. Ya, hati-hati menggunakan energi listrik. Tangan tidak boleh basah. Oke. Untuk bagian B, playing with match. Oke. Bermain korek api. Nggak boleh ya anak-anak bermain korek api. Jovan Savero, listen to me. Jovan, dengar ya. Ini ada cara penggunaan yang tidak aman. Anak-anak tidak boleh bermain dengan korek api, salah. Kenapa? Berbahaya. Dengar ya. Oke, untuk bagian C, letting a baby play with small marbles. Oke, membiarkan anak baby bermain kelereng kecil. Oh, salah. Kenapa? Anak baby itu tidak boleh dikasih mainan yang kecil-kecil, ya, seperti kelereng, marble, ya kan? Takutnya dimakan. Nah, berbahaya ya. Untuk bagian D, using a plastic spoon to fry fish. Menggunakan sendok plastik untuk menggoreng ikan. Nggak boleh, nanti meleleh sendoknya. Harus menggunakan berbahan metal atau logam ya. Terus salah. Yang terakhir, holding a hot pot with a hot holder.
hotpot, panci panas. Wah ya, dengan gagang panci batu benar. Jadi kalau memegang panci jangan langsung dipegang, peganglah gagangnya. Ya, oke? Baik, kita lanjut. Number 2. Miss bacakan dulu petunjuknya. Oke? A family is watching television. Keluarga ada sekelompok keluarga ya. Nah, ada keluarga ini sedang menonton televisi. They do not notice that the youngest child is crawling into the kitchen. Ya, jadi gini. Jadi sekeluarga ini kan lagi asik nonton televisi ceritanya. Tiba-tiba si keluarga ini ya, mereka ini tidak tahu atau tidak memperhatikan. Kenapa? Bahwa ada anak babynya yang paling kecil, anak bungsunya katanya, anak paling kecil itu sedang merangkak ke arah mana? Into the kitchen, ke arah dapur. Jadi anak babynya itu lagi merangkak ke dapur. Ngapain, Miss? Nah, ini dia yang mau kita perhatikan. Oke? Explain how each picture show a possible danger to her. Oke? Nah, inilah dia. Jelaskan bagaimana setiap gambar ini bisa berbahaya. Takutnya dipegang-pegang, ya kan? Pegang alat listrik, pegang panci panas kan berbahaya. Jadi kalau anak-anak jangan sembarangan di dapur tanpa ada pengawasan kedua orang tua. Oke, dengarkan ya. Untuk gambar A ini kira-kira arus listrik. Ini berbahaya sekali bagi anak-anak yang tidak tahu cara penggunaan listrik. Jadi ini kasih tahu ini ya. Jadi ini kemungkinan besar bisa kecelakaan, berbahaya. It cause electrical shock. Kenapa? Bisa menyebabkan pengatan listrik katanya. Nah ya, hati-hati ya siswa ya, nggak boleh sembarang pegang. Ini pesan Miss diingat. Untuk picture B, tahu ini gambar apa? Tahu? Tahu ya. Jadi ini gambar sedang memasak ya. Nggak boleh. Oke. Kalau dipegang nggak boleh. Jangan sembarang pegang. Apinya sedang apa namanya? Sedang hidup. Terus pancinya sedang panas-panasnya kamu pegang. Aduh, jangan ya. Bisa kemungkinan it start a fire. Nah, ini sedang menyalakan api kompor ya. Jadi anak-anak itu harus hati-hati di dapur. Oke, jangan sembarang menyentuh atau memegang benda yang berhubungan dengan api. It start a fire. Ya. Siapa yang pernah tidak sengaja menyentuh seperti ini yang untuk gambar ini? Pernah ya, ada ya? Karena Miss pernah seperti ini, Miss tidak sengaja menyentuhnya. Ternyata sangat panas sekali siswa. Nah, ini pengalaman Miss ya. Hati-hati jangan ceroboh. Jadi kalau di dapur itu harus ada pengawasan kedua orang tua. Untuk option C ini sepertinya gelas yang berbahan kaca pecah jatuh ya. Nah, apa kemungkinannya? It can be injured. Jadi hati-hati sayang kalau ada gelas yang berbahan kaca jatuh ke lantai. Ini gambarnya untuk bagian C. Perhatikan deh gambar kamu. Nah ya, ini bisa melukai kita semua kalau kita tidak tahu si benda ini jatuh terus kita lewat, wah ya udah kecelakaan namanya ya, menyentuh kaca. Kira-kira siapa yang pernah ini? Yang pernah tidak sengaja menyentuh si kaca yang pecah ini di lantai? Ada? Nggak pernah ya, mudah-mudahan jangan ya. Jangan ya. Maksudnya hati-hati gitu ya. Kalau bisa anak-anak kalau mau minum menggunakan bahan yang plastik saja ya. Cangkir plastik lebih aman. Jadi kalau tumpah jatuh nggak pecah ya.
Paling tumpah airnya aja. Oke, yang terakhir option D ini adalah, nih lihat nih, ada gelas, sorry bukan gelas ya, ini cangkir, tumpah, nah, airnya tumpah. Cause an accident, menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau airnya bergelinang di lantai, kamu jalan bisa terpleset. Nah ya, jadi kalau minum sebaiknya duduk ya. Kalau berdiri tumpah ini airnya jatuh ke lantai. Akhirnya basah lantainya, kamu lewat, kamu bisa terjatuh. Kira-kira seperti itulah. Ya, sesuai dengan topiknya. Safe uses of object, penggunaan benda yang aman. Jadi jangan ceroboh. Ya, kita lanjut page 81. Nah, ini ada soal, ada pilihan berganda ya. Using object safely and properly. Oke, saya mau panggil yang membaca Elson. Elson, Leandri, silakan dibaca. Exercise 1. Some metal objects will rust if we leave them outside in the rain. 2. Glass is hard and it can break. If a frying pan were made from plastic, it might melt. Diesel can cause accidents. We plug electrical cables into a socket. Good job. Number 1. Ini terjemahkan sedikit ya. Beberapa benda logam akan berkarat. Ras ini berkarat. Ya, apabila kita tinggalkan di luar saat hujan, maksudnya. Soal kedua, kaca sifatnya keras dan bisa break, pecah. Nah, ya. Soal ketiga, jika frying pan tadi wajan ya, atau untuk alat penggoreng, wajan lah ya istilahnya ya. Jika wajan terbuat dari plastik, kemungkinan akan meleleh. Jadi wajan harus berbahan logam atau metal ya, bukan plastik. Oke. Soal keempat, scissors, gunting dapat menyebabkan kecelakaan maksudnya. Soal kelima, kami mencolokkan kabel listrik ke soket. Soket itu seperti tempatnya ya, tempat untuk menyambungkan si arus listrik tadi ya. Oke, kita lanjut untuk number 6 until number 11. Selanjutnya saya mau panggil Siva Aska. Silakan. Sebentar ya, number 6. Oke, silakan Siva. Never can cause accidents. Oke, Stefan. Glass and ceramics big easily. We need waterproof material to keep us dry when it rains. Waterproof materials do not allow water to go through them. Waterproof boots keep your feet dry. Okay. Liquid brand of waterproof material
Oke, waterproof material. Good job. Baik. Miss terjemahkan sedikit ya, supaya anak-anak mengerti maksudnya apa. Disimak sambil diisi. Oke. Untuk number 6, maksudnya apa, Miss? Knife, pisau. Pisau, oke. Pisau itu dapat menyebabkan accident, kecelakaan bagi yang ceroboh menggunakannya. Nah, hati-hati ya, kelas 2, nggak boleh sembarang pegang-pegang yang benda tajam ya. Untuk number 7, maksudnya adalah kaca and keramik dapat mudah easy pecah. Nah, ya, anak-anak kalau memang nggak pinter pegang benda-benda yang begini nggak usah pegang deh ya. Serius. Karena Miss juga udah besar gini juga nggak pinter pegang benda gelas atau keramik. Takut Miss, takut pecah. Ya, Miss lebih baik menggunakan benda plastik yang gampang-gampang saja. Nah ya, bisa aja takut. Kenapa? Kalau pecah menyebabkan kecelakaan, accident, bisa terluka kulit kita kan. Nah, Miss aja takut, Miss nggak berani. Miss pegang benda yang berbahan plastik, lebih aman. Nah ya. Oke, untuk number 8, dengarkan lagi maksudnya apa, Miss? We need waterproof. Kami atau kita, kami membutuhkan bahan yang tahan air supaya kami tetap kering saat hujan. Ya kan? Untuk nomor 9, bahan yang tahan waterproof, tahan air ya. Ingat ya, waterproof ini tahan air. Bahan yang tahan air tidak mungkin ya air itu bisa masuk ke dalam bahan tersebut. Oke. Untuk nomor 11, nomor 10 ya, bukan 11, 10. Waterproof boot. Sepatu boot tahan air. Ya, untuk menjaga kaki supaya tetap dry, kering, ya, fit dry, kering. Nomor 11 ini adalah liquid, cairan meninggalkan bahan yang tahan air. Berarti yang unsur-unsur sifatnya cair itu nggak akan bisa masuk ke bahan yang waterproof, tahan air. Contohnya saja misalnya jas hujan, itu kan tahan air tuh. Jadi kalau air hujan masuk ke tubuh kita nggak akan mungkin. Kali tahan sama si jas hujan. Kita lanjut page 82. Oke, Jovan Savero, fokus ya. Kita lanjut, Jovan. Number 12. 13, 14, 15, 16. Saya mau panggil Kai Velasco. Silakan Kai Velasco. Kai Velasco. Miss. Oke, silakan Kai. B. Complete the sentence. 12. Not all materials are suitable for all types of uses. 13. We have to use objects carefully to avoid injury. Sebentar ya Kai. Estella, halo Estella, silakan ditulis pembahasannya ya. Oke, good job. Next Kai, 14. C. Answer on your own. 14. Why is it important to know the properties of materials? Because each material has different functions. 15. Why should we never run around with scissors in our hand? Because it is sharp and danger. Oke, thank you Kai Velasco. Saya ulangin. Anak-anak wajib nulis loh, jangan nggak nulis ya. Karena ini
Wajib diisi, oke? Not all materials are suitable for all types of uses. Tidak semua bahan itu cocok untuk semua jenis penggunaan, itu maksudnya. 13. We have to use object carefully to avoid danger. Kita harus menggunakan benda dengan hati-hati untuk menghindari, careful ini hati-hati ya, untuk menghindari cedera. Nah, ya. Sudah Miss bilang benda yang berbahan api, benda yang berbahan tajam, misalnya gunting, pisau dan lain sebagainya, itu jangan dipegang ya, jangan disentuh, apalagi berbahan kaca. Jadi kalau dia jatuh, pecah, kamu cerobok, kamu lewat aja, wah sudah kecelakaan tuh ya. Next, 14. Why is it important to know the properties of material? Mengapa penting untuk mengetahui sifat-sifat, properti sifat-sifat dari si bahan material ini? Because each material have different function. Karena setiap bahan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, yang terakhir, why should we never run around with scissors in our hands? Scissors, gunting. Ya, kenapa kita tidak pernah kalau kita berlari itu sedang memegang gunting di tangan kita? Pernah nggak kamu lari pegang gunting di tangan? Wah bahaya banget ya. Anak-anak nggak boleh sembarangan pegang benda tajam, apalagi sedang berlari. Aduh jangan ya. Kenapa? Because it's sharp and dangerous. Karena itu benda ini, scissors ya, scissors ini adalah benda yang tajam. Kemudian berbahaya loh gunting ini katanya ya. Jadi penggunaannya harus harus ada bimbingan dari orang tua kita ya. Jangan sembarang sentuh gitu ya. Oke. Kira-kira sudah selesai menulis? Sudah ya, jawaban sudah nih ya, sudah selesai. Oke, kita lanjut untuk bagian D. Mark the correct answer. Benda yang tahan air. Pick the waterproof object. Checklist atau centang benda yang tahan air. Umbrella, boot, rubbish tempat sampah, kemudian cup, cangkir, ini saja benda yang tahan air. Oke, mudah ya. Next, activity 3. Oke, activity 3. Halaman 83. Object as source of sound and source of energy. Benda sebagai sumber suara dan sumber energi. Yang untuk sumber energi kamu lingkari. Untuk sumber energi kamu lingkari. Untuk sumber suara, source of sound, kamu kasih kotak. Beri kotak. Itu saja perintahnya. Oke? Itu saja perintahnya. Kita lanjut untuk bagian number 2. Ya. Pick two source of energy that you recycle about. Ya. Write down how we use them. Oke. Pilih 2 sumber energi yang kamu lingkari di atas. Oke. Saya pilih baterai. Oke, dan sun. Ini aja saya pilih. Kemudian untuk yang number 3. Name the source of energy in this picture. Sebutkan sumber energi pada gambar. Wind energy, energi angin. Lihat kondisi payungnya. Terbalik kan, saking kencangnya anginnya ya. What has it done? What has it done? Apa yang terjadi? Oke, it has turned the umbrella become down. Ya.
It has turned the umbrella become downside up. Oke. Jadi si angin ini ya, energi angin ini dia bisa mengubah posisi si payung jadi menghadap ke belakang. Nah, harusnya kan harus ke depan tuh. Jadi si angin itu sangat kencang sekali bisa mengubah posisi payung menghadap atau terbalik ke atas. Begini posisinya. Nah, itulah alasannya ya. Oke. Next, active object as source of sound and sources of energy. Okay, number one, we use our ears for hearing sound. Kami menggunakan telinga kami untuk mendengar suara. Number two, different sounds are produced by different sound source. Suara yang berbeda dihasilkan oleh sumber suara yang berbeda. Number three, we need electricity to make many things work. Kita membutuhkan listrik untuk membuat banyak hal untuk bekerja. Number four, energy comes from burning coal. Energi itu berasal dari pembakaran batu bara. Number five, a person shouting is an example of a sound source. Seseorang berteriak, ya kan? Itu contoh dari apa? Sumber suara. Oke, Marceli Tobias. Lanjut yang terakhir untuk bagian D, terakhir ya. Nah, ini kamu kasih centang benda yang menggunakan sumber energi listrik. Ya, sumber energi listrik. Ini saja. C, I, dan F. Oke. Ini saja mudah. Sumber energi listrik. Yang terakhir di halaman Active 4. Oke, Active 4. Sudah? Dicentang ya. Jadi yang terakhir untuk buku Hager, buku sains, kita terakhir di halaman Active 4. Active 4 ya. Sampai di memberi centang ya. Tick the objects that use electricity as an energy source. Ya, sumber energi. Itu saja. Sekian dulu dari Miss ya. Jadi yang anak-anak yang masih belum tuntas menulis pembahasan, nanti silakan dilihat di rekaman di Google Classroom di GC ya. Wajib diisi ya siswa, wajib diisi. Oke. Sekian dulu dari Miss. Selamat siang. Bye bye.